Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Karena saya tersinggung juga, berarti saya ini tak cocok lagi untuk anak muda. Alhamdulillah, di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Sekali lagi, Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah catat, Allah balas dengan pahala yang berlebih, insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda menjelang kiamat. Di antara tanda yang kemudian dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjelang kiamat orang-orang tidak lagi bisa melakukan haji dan umrah. Ini yang menjadi tanda yang selama ini kita dengan bebas melakukannya. Namun ketika menjelang kiamat nanti, maka haji dan umrah itu tidak bisa dilaksanakan, dan bahkan walaupun ada kekuasaan tetap tak bisa dilaksanakan. Dan itu berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa la taqumu as-sa'ah hatta la yahujjal baita. Tidak akan terjadi kiamat kecuali akan sampai pada masa orang-orang tidak lagi bisa berhaji ke Baitullah. Dan ini juga dikuatkan dalam beberapa hadis yang lain dari Abdurrahman bin Syu'bah mengatakan hal yang sama di dalam hadis, ya. Kemudian di dalam hadis yang lain dengan sedikit kalimat yang berbeda, Rasulullah mengatakan, hajju qabla an la tahujju. Berhajilah segera, karena ada waktunya engkau tidak akan lagi bisa berhaji. Lalu kemudian ada yang bertanya, qila ma sya'nul hajj? Ada apa dengan keadaan seseorang sehingga tidak bisa berhaji, Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, naq'adu a'raduha ala aznab awdiyatuha fala yasulu ila al-hajji ahada. Kata Rasulullah, orang-orang Arab Badui yang tinggal di ujung-ujung lembah juga tidak akan mampu untuk melakukan haji walaupun mereka mengusahakannya. Tidak seorang pun akan mampu melakukannya. Hadis riwayat Daruqutni dengan derajat yang hasan. Jadi jemaah melakukan Allah, orang-orang Arab Badui
Yang dimaksudlah orang-orang yang tinggal di lembah-lembah di sekitaran kota Makkah, dan bahkan orang-orang Arab Badui pun itu tidak bisa lagi melakukan haji. Dalam hadis yang lain dari riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW menyebutkan, hujju qabla an la tahujju fa ka'anni anzuru ila habashi asma' afda' bi yadihi mu'awwal bihadamiha hajran hajran. Jadi kata Rasulullah, bersegeralah atau berhajilah sebelum datang masa engkau tak bisa lagi melakukan haji. Lalu kemudian Rasulullah menyambung mengatakan, aku seakan-akan dinampakkan kepada aku, atau seolah-olah aku melihat bahawa ada orang-orang Habasyah yang berkuping kecil dan berjalan tanpa alas kaki, lalu kemudian mereka memegang kapak dan menghancurkan Ka'bah satu batu dengan batu yang lain. Ini Nabi sudah menceritakan tentang keadaan kenapa haji itu tidak bisa dilakukan karena ada serangan dari kaum Habasyah. Lalu kemudian ada hadis yang lain, kita lihat dulu hadisnya. Jawabkan Allah, Rasulullah mengatakan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, kata Rasulullah, istamti'u min hadzal bait, nikmatilah, artinya nikmatilah beribadah di rumah ini. Rumah ini itu maksudnya Ka'bah, nikmatilah kata Rasulullah, fa innahu qad hudima marratain wa yarfa'u fi salis, karena rumah ini sudah pernah 2 kali hancur dan nanti kali ketiga dia menjadi tidak ada lagi. Artinya Ka'bah itu sudah pernah hancur 2 kali, kemudian nanti kali yang ketiga ini Ka'bah itu diangkat, tidak ada lagi, hancur benar-benaran, sehingga tidak ada lagi yang bisa dilakukan dalam ritual haji. Ada satu hadis lagi yang Rasulullah mengatakan tentang kondisi siapa yang menghancurkan lebih detail. Kata Rasulullah, istaksiru minat tawaf bihadzal bait, perbanyaklah tawaf di Ka'bah ini atau di rumah ini, qabla ayyuhala bainakum wa bainahu fa ka'anni anzuru ilaihi habasyiyan asla' wa adma' qa'iman bihadfiha. Jadi kata Rasulullah, silahkan perbanyak tawaf karena nanti ada masanya kita terhalang, orang-orang terhalang untuk tidak bisa melakukannya lagi. Lalu Nabi menyebutkan, aku telah diberitahu, kau telah dinampakkan bahawa nanti ada golongan yang akan menghancurkan Ka'bah ini, yaitu orang-orang Habasyah yang berkepala botak, berkuping kecil, lalu kemudian berdiri dengan menghancurkan Ka'bah dengan kapak-kapak mereka atau skop mereka. Ini ciri-ciri orang Habasyah ini. Nanti dalam hadis yang lain juga Nabi sebutkan mereka zu as-suwaiqatain, yaitu orang-orang Habasyah yang punya betis-betis yang kecil. Baik, ini banyak hadisnya, jemaah Allah, tidak kita bacakan semuanya, cuma kita perlu faham bahawa ternyata semua hadis itu saling menguatkan untuk mengatakan satu perkara, yaitu di antara tanda akan terjadinya kiamat bahawa haji itu nanti tak bisa lagi dilakukan. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini masalah haji memang masalah yang masuk di dalam fokus pengawasan Allah terhadap orang-orang yang mampu. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran dan Nabi menyebutkan dalam hadis, haji itu dilakukan liman istata'a ilaihi sabila, yaitu dilakukan oleh orang-orang yang mampu untuk melakukan perjalanan. Dan mampu itu dalam timbangan para ulama ketika menjelaskan tentang maksud mampu, yaitu adanya zad, adanya kelebihan harta. Kelebihan harta itu yaitu maksudnya ada uang untuk berjalan, ada uang untuk ditinggalkan kepada ahli keluarga, kemudian
sehat badan, ada kenderaan dan aman di jalan. Bagi mereka maka segera untuk menunaikan haji. Namun keadaan dunia menyebabkan kita tak bisa menunaikannya dengan sesuka-suka jadual kita. Kita terhalang oleh regulasi negara. Walaupun kita sudah mendaftar, tetap kita tak bisa berangkat begitu saja kerana harus menunggu jadualnya, dan itu bisa mencapai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Begitulah keadaan regulasi negara. Tapi yang penting kita ingatkan bahawa ketika sudah mencapai keadaan mampu, maka di situ bergulir hukum wajib bagi orang yang mampu tersebut. Menunda-nunda haji dalam keadaan sudah mampu, ini adalah dosa besar, dan kalau matinya dalam keadaan membawa dosa besar. Makanya ada beberapa hadis, walaupun hadisnya ada beberapa yang dhaif, tapi dikuatkan oleh hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ataqal hajja falam yahujja, barang siapa yang sudah mampu berhaji tapi juga tidak melaksanakan haji, dia mampu, dia punya keuangan yang bagus. Kalau kita cek di dalam simpanan ATM-nya, Masya Allah puluhan juta, dan dia punya aset yang bisa dia jual untuk melakukan haji, tapi tidak juga merencanakan haji, dia terus menundanya. Lalu Rasulullah mengatakan, faliyamut, seandainya dia mati insya'a yahudiyan atau insya'a nasraniyan, maka matinya nanti dianggap oleh Allah mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Artinya bukan akidahnya yang tergantikan, tapi seakan-akan dia menghadap Allah seperti menghadapnya orang Yahudi dan Nasrani. Karena orang-orang Yahudi Nasrani adalah orang-orang yang paling membangkang kepada Allah. Maka Nabi mengibaratkan orang yang sudah mampu tapi sengaja tak berhaji, atau menunda-nunda haji, maka diibaratkan seperti orang yang mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah ketika Allah memberi nikmat lalu kita tidak gunakan di jalur yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Orang hari ini kalau ditanya kenapa belum berhaji, maka jawabannya dia mengatakan, ya belum mampu, belum ada panggilan. Ini bahasa belum ada panggilan karena menerjemahkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, jadi menerjemahkan kalimat ya Allah aku memenuhi panggilanmu. Jadi seakan-akan kalau belum datang panggilan dia belum terbersit untuk berhaji. Ini adalah sebuah jawaban aneh sekaligus ada kebodohan di dalamnya. Panggilan itu bukan datang dengan bersitan hati. Panggilan itu datang di saat ekonomi kita menguat, ekonomi kita membaik. Yang dulu kita honorer lalu sudah jadi P3K, yang dulu P3K lalu tiba-tiba diangkat jadi PNS, yang dulu pegawai di luar kantor tiba-tiba dimasukkan ke dalam kantor, lalu gaji dikali lipatkan. Itu menunjukkan panggilan sudah datang. Jadi panggilan itu bukan bersitan hati, kemudian datangnya mimpi, lalu ada suara yang datang dengan mengatakan berhajilah, sudah saatnya engkau berhaji. Itu bukan begitu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah kalau kita mulai membangkang dari ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada bahasa Nabi dalam hadis yang kita bacakan tadi, bersegeralah berhaji atau nikmatilah untuk melakukan tawaf di Kaabah ini. Itu berarti apapun yang bisa kita lakukan, apakah haji, umrah, tentu semuanya ada tawaf di dalamnya. Sebelum satu fenomena akan muncul, kata Nabi, bahawa Kaabah akan dihancurkan, lalu ritual haji dihentikan, umrah pun tak bisa dilakukan. Kalau itu sudah terjadi,
maka kiamat akan segera datang. Alhamdulillah hari ini kita melihat orang-orang Islam masih melakukannya. Bahkan hari ini dia sudah mulai berada di padang Arafah untuk melakukan ritual terbesar yang paling inti di dalam haji. Alhamdulillah berkumpulnya orang-orang masih menyebut-nyebut Allah, masih berdoa, masih memohon ampun. Bahkan Nabi mengatakan tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan manusia daripada api neraka kecuali hari berkumpulnya orang-orang waktu wukuf di Arafah. Jadi orang-orang wukuf ini adalah orang-orang yang akan dibebaskan namanya dari api neraka. Begitu mulianya penghargaan Allah terhadap orang-orang yang keluar dari lorong-lorong rumahnya, tak peduli berapapun harga yang mereka keluarkan, bahkan mereka tak peduli tentang anak dan isteri-isteri mereka yang mungkin mereka tinggalkan, atau kalau kedua orang tua yang berangkat, mereka tak peduli tentang tangisan anaknya yang merindukan ayah dan ibunya. Mereka berangkat hanya untuk mentaati Allah, memuji-muji nama Allah. Walaupun puluhan juta dikeluarkan, mereka tetap akan menggadaikan harta. Makanya Allah sangat menghargai orang-orang yang datang ke rumahnya lalu menyebut-nyebut namanya. Diberilah kebebasan dari api neraka, dan itulah harapan terbesar yang diinginkan oleh seorang mukmin. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka lalu divonis masuk surga, faqad faza, dialah pemenang yang sebenarnya. Dialah pemenang yang sebenarnya, kata Nabi. Maka jemaah melakukan Allah, kita lihat hari ini orang masih berhaji dengan leluasa. Berarti apakah kiamat masih jauh? Ini perlu kita pahamkan juga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu menyebutkan bahawa kita ini selalu melihat kiamat masih jauh, tetapi Allah mengatakan wa narahu qariba, tapi di sisi kami kiamat itu sangat dekat. Walaupun engkau melihatnya ba'idah, engkau melihatnya dalam keadaan masih jauh, kerana setiap orang akan merasa masih lama, masih jauh, tenang saja, masih lama, ini masih ada orang berhaji. Wa narahu qariba, tapi kami melihatnya sudah sangat dekat. Kenapa? Hitungan Allah dengan hitungan kita itu berbeda. Satu hari di sisi Allah itu bagaikan 1000 tahun di sisi dunia. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan masih bisa berhaji hari ini bukan menunjukkan kiamat masih jauh, tapi ada masa yang Allah langsung menambahkan bahawa tidak akan bisa terjadi haji sama sekali, dan itu terjadinya dalam keadaan hilangnya kuasa pemerintahan Islam. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi Nabi juga menyebutkan dalam salah satu hadis, bersegeralah berhaji karena nanti ada masanya engkau tak bisa lagi melakukan tawaf di rumah ini, karena rumah ini sudah pernah hancur 2 kali. Nanti kali ketiga dia bukan hanya hancur tapi tak ada lagi, artinya hancur lebur sampai tidak ada lagi pemerintahan yang bisa membuat haji dan umrah. Kapan 2 kali itu? Wallahu a'lam, kami mencoba mencari tahu dengan detail, tetapi tidak disebutkan tentang detail 2 kali yang dimaksud sudah pernah hancur Kaabah. Tapi para ulama mencatat bahawa yang pertama ketika banjir Nabi Nuh AS. Jadi Kaabah itu hilang, arti hilang, dia ikut termasuk yang hancur ketika terjadinya banjir Nabi Nuh AS. Dan kemudian yang kedua di bahasa sebelum pemerintahan Bani Umayyah, kalau saya tak salah baca, itu pernah dihancurkan tapi kemudian dibangun kembali dengan baik. Nah, jemaah melakukan Allah, yang membangun Kaabah pertama sekali berdasarkan hadis adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi berdasarkan hadis itu yang membangun Kaabah itu adalah Nabiullah Adam berdasarkan petunjuk dari Jibril alaihissalam yang memberitahu di mana titik lokasi yang harus dibangun. Makanya lokasi pembangunan Kaabah itu di titik pusat dunia, itu benar. Jadi Jibril
memberikan lokasi, lalu Adam alaihissalam yang membangun tapaknya pertama sekali dengan ala kadar. Rumah Allah itu sudah ada, sudah ada dari awal penciptaan manusia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama sekali diletakkan Allah di atas permukaan bumi adalah yang berada di Bakkah, yaitu di Makkah. Jadi itu rumah pertama sekali sudah ada. Sedangkan dunia ini itu dalam tafsir disebutkan sebelum dicampakkan Adam ke muka bumi, itu bangsa jin, bangsa iblis yang menduduki dunia pertama sekali. Jadi Adam lah yang pertama sekali membangun. Lalu ketika orang mulai mendengar, bukankah Ibrahim yang membangunnya? Dalam timbangan para ulama, ketika Allah menyebutkan kalimat wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu, ketika Nabi Ibrahim dan Ismail yarfa' mengangkat, yaitu mengangkat pondasi-pondasi bangunan, maka para ulama mengatakan bukan Ibrahim yang membangun pertama sekali, tetapi dia yarfa', dia tinggikan. Dia tinggikan. Jadi tapaknya sudah dibangun oleh Adam alaihissalam, Ibrahim dan Ismail meninggikannya, sehingga dibuatlah batu-batu yang kemudian meninggi sampai tapak kaki Ibrahim itu tersisa di salah satu batu yang dia injak. Maka kita waktu haji dan umrah kita akan melihat salah satu tempat fenomenal yang berada di samping Kaabah adalah Maqam Ibrahim. Itu tempat tapak berdirinya kaki Ibrahim alaihissalam. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini perjalanan yang panjang, dan nanti dihancurkan kali ketiga tidak tersisa. Pertanyaannya, siapa yang menghancurkan? Bukankah sekarang ada pemerintah Arab Saudi yang menguasai tempat itu? Nabi kemudian menjelaskan, dan sudah kita dengarkan tadi, yang akan menghancurkan tempat tersebut sampai kaum muslimin tak bisa lagi melakukan haji dan umrah, dan tidak ada lagi waktu itu, Kaabah pun tak ada lagi, yaitu orang-orang Habasyah. Dan ini kita harus yakin, apapun yang Nabi katakan pasti benar. Ini sudah banyak pertemuan kita membahas tentang tanda kiamat, dan semuanya kebenaran. Tidak ada keraguan pada Nabi kita sedikit pun, tidak ada. Makanya Nabi mengatakan nanti dia akan dihancurkan oleh orang-orang Habasyah. Siapa orang Habasyah? Kalau pernah dengar nama Habasyah, dulu hijrah pertama bukan ke Yasrib, bukan ke Madinah. Hijrah pertama itu ke Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan beberapa orang, dan mereka diminta oleh Nabi berhijrah ke Habasyah untuk melarikan menyelamatkan iman dari bangsa Quraisy yang semakin membabi buta ingin membunuh sahabat-sahabat Nabi, sehingga berapa orang menuju Habasyah. Dan Habasyah pada waktu itu dipimpin oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi yang kita tahu ketika meninggal, beliau disalat ghaibkan oleh Nabi SAW dari Madinah. Jadi beliau disalatkan ghaib oleh Nabi SAW, dan Najasyi itu raja yang muslim. Dia masuk Islam setelah kedatangan rombongan dari Madinah untuk berhijrah, dia terima dengan baik, dan kemudian setelah dia membandingkan antara kitab yang dia pegang yaitu Injil, karena Habasyah itu pada waktu itu adalah orang-orang yang beragama Nasrani, dan masih Nasrani yang memegang Ahlul Kitab. Lalu kemudian dibandingkan dengan Al-Quran, lalu didapatkanlah kesesuaian, dan apa yang disebutkan oleh Injil akan datang seseorang bernama Ahmad, dan ternyata rombongan itu memberitahu ada seorang Nabi yang muncul yang bernama Muhammad. Orang Arab langsung tahu bahawa akar kata itu sama, dan tidak ada nama Muhammad sebelum itu di kalangan orang-orang Arab. Dan banyak bukti-bukti lain, akhirnya dia menyatakan diri masuk Islam. Sayangnya sukunya tidak masuk Islam. Jadi suku Habasyah tidak masuk Islam, Raja Najasyi masuk Islam. Kemudian Habasyah itu diganti nama di dunia modern hari ini yang kita kenal dengan Ethiopia. Jadi ini bangsa Ethiopia. Kita kalau mendengar nama Ethiopia, maka terbayang penderitaan, kelaparan,
masa paceklik yang tak habis-habisnya. Tapi perlu kita ketahui jemaah melakukan Allah, kalau mengikuti berita terbaru itu Ethiopia hari ini, setelah beberapa tahun dalam penderitaan, mereka hari ini termasuk salah satu negeri paling maju dengan ekonomi yang terkuat di benua Afrika. Silakan cek di YouTube bagaimana keadaan Ethiopia hari ini. Tidak ada yang menyangka dulu yang kita kenal orang-orang yang meninggal dalam kelaparan, sekarang Ethiopia adalah negara yang sangat maju dengan bangunan-bangunan yang begitu indah dan termasuk negeri yang disegani di negeri Afrika, di benua Afrika. Silakan cek kembali bagaimana Ethiopia. Nah, kemudian apakah bangsa ini nanti akan menyerang Arab Saudi? Ada pandangan ulama yang mengatakan kalau kita melihat sepertinya bukan negerinya yang akan menyerang untuk menghancurkan Kaabah, tetapi ada keturunan Ethiopia, keturunan bangsa Habasyah yang berdiam di Yaman Selatan. Ini yang kami dapatkan dari sebahagian keterangan para ulama. Ya. Jadi Ethiopia ini itu menyebar keturunannya, dan salah satu keturunannya kata para ulama itu berdiam di Yaman Selatan, dan mereka menjadi suku yang suka memberontak sampai hari ini. Ya. Dan diperkirakan dialah yang akan melakukan penyerangan, dan sampai hari ini kita tahu Pak, Arab Saudi itu kan berperang dengan Yaman itu tak habis-habisnya Pak. Ya. Sampai hari ini ya, saling memblokade, saling menyerang, dan kemungkinan wallahualam hanya Allah yang bisa menentukan skenario ini. Mereka lah yang akan menguasai lalu menjatuhkan pemerintahan Arab Saudi, lalu kemudian Kaabah dikuasai, Mekah dikuasai, lalu Kaabah dihancurkan sampai Nabi mengatakan dipindahkan batu Kaabah satu persatu, nanti di dalam hadis yang lebih panjang, lalu dibuang ke laut. Dan dilakukan dengan manual, dengan sekop mereka, dengan kapak mereka, maka dihancurkan sampai tak boleh ada lagi yang melakukan haji dan umrah. Jadi begitulah takdir Allah yang akan berlaku. Mau tak mau, senang tak senang, berusaha untuk membuat tak terjadi, tetap wajib terjadi. Karena itu menunjukkan mukjizat Nabi kita, memberitahu tentang sesuatu yang akan terjadi dan wajib terjadi. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu terjadi, maka bersegeralah. Yang punya harta, daftarkan haji, ya. Jangan menunda-nunda ketika Allah memberi kesempatan untuk melakukan ketaatan kepadanya. Jadi mengaku tak bisa haji, mengaku tak bisa kurban, mengaku tak mampu wakaf, terus merasa menjadi orang miskin. Ya, padahal kalau kita lihat kenderaannya, Masya Allah, Fortuner di tangannya, ya, harga Fortuner 250 juta, 300 juta, daftar haji hanya 25 juta, tapi dia dahulukan sesuatu yang tak dibutuhkan. Bahkan dia bisa menuju ke kantornya hanya dengan menggunakan Suprafit, tapi dia ingin nafsunya lebih nyaman, dia beli sesuatu yang Masya Allah ratusan juta, tapi haji tak daftar. Kita masuk ke rumahnya, berbagai peralatan yang begitu mewah lengkap. Di ruang tamunya satu set kursi Jepara yang harganya mungkin mencapai 30 juta, 40 juta, tergantung Pak bagaimana modelnya. Kalau yang pemecah bisul bisa lebih mahal, ya. Jadi jemaah melakukan Allah lengkap. Belum lagi di atas kursi set itu lampu kristal menghiasi rumahnya, belum lagi gorden dari Singapura, lalu kemudian macam model Pak. Satu ruangan tamu mencapai 100 juta, haji tak daftar, ya. Beli motor harus NMAX hanya demi membuat kenyamanan pada lutut supaya tidak terlalu terlipat ke bawah, jadi sedikit maju ke depan. Dia beli NMAX mencapai 35 juta. Bosan 2 bulan ganti dengan PCX, mampu Pak. Lalu ganti lagi dengan X-Max 50 juta. Dia mampu melakukannya Pak. Helm tak boleh helm biasa, harus helm jutaan, yang bisa bernafas rambut dan kepalanya. Dia lakukan. Haji tak daftar, kemberat punggung. Inilah manusia kalau dia kecelakaan di jalan dengan segala kemewahannya dan haji tak daftar, tunggulah masuk ke jurang langsung dianggap Yahudi atau Nasrani. Maka jemaah melakukan Allah,
Berhati-hatilah menunda-nunda haji, kerana Nabi telah mengibaratkan bahawa ada satu waktu haji tak bisa lagi dilakukan dengan hancurnya fasilitas yang selama ini kita rindu-rindukan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita dan sekaligus pemberitahu bahawa Nabi kita pasti mengatakan yang benar untuk menjadi sebuah lambang bahawa kita telah berada di bawah bimbingan Nabi Muhammad yang akan membawa kita ke dalam surganya, insya-Allah. Mudah-mudahan ya, dengan hal seperti ini semakin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat Aidul Adha, dan mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.